ada 5 ajaran sesat yang harus ditolak. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tetapi saya bagi minimal 5 saja. Yang pertama adalah Mana Sorgawi. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Timotius pasal 1. Salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Satu Timotius pasal 2. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan
dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Saksi Yehova, atau dikenal sebagai Jehovah Witness. Saudara sekalian, kenapa saksi Yehova ini sesat? Karena mereka hanya percaya satu Allah, yaitu Yehova. Mereka, saksi Yehova, tidak mempercayai ketritunggalan Allah. Jadi mereka nggak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Mereka nggak percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah. Mereka hanya percaya Yehova, Allah Bapa itu Allah. Mereka mengajarkan Yesus itu adalah ciptaan permulaan, ciptaan Allah. Yesus itu bukan pencipta, Yesus cuma permulaan ciptaan. Bahkan mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah yaitu Allah kecil atau suatu ilah yang dinamakan Michael atau Logos sebelum datang ke dunia. Lalu dinamakan Yesus saat ia datang ke dunia. Lalu saksi Yehova mengajar Roh Kudus bukanlah pribadi Allah, melainkan Roh Kudus hanya tenaga aktif atau kuasa dari Allah Bapa. Nah, jelas ini adalah ajaran sesat. Kenapa? Sebab Alkitab dan kita semua meyakini bahwa kita menyembah Tuhan yang esa. Kata esa dalam bahasa aslinya yaitu dari kata ekat. Artinya adalah sebuah gabungan, unify. Di mana Alkitab jelas mengatakan sejak dari Kejadian pasal pertama, ayat pertama sampai yang ketiga saja. Pada mulanya Allah berfirman, itu Allah Bapa. Lalu dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang. Itu adalah siapa? Itu adalah yaitu Roh Kudus. Dan sang firman itu adalah Yesus. Dari permulaan Alkitab saja, kita sudah kenal Tritunggal, Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah Allah yang esa, yang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Satu hakikat, maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu. Serupa sifatnya, sama dalam kuasa dan kemuliaannya. Yang percaya tentang Allah Tritunggal, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita tidak menyebut Yesus adalah permulaan ciptaan Allah, seperti yang diajarkan saksi Yehova. Tetapi Alkitab dan kita mengimani keilahian Yesus. Dia adalah firman, dan firman sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Contoh, lihat kemari. Kalau Anda berkata, oh ketika Pak Lukas bisa bersuara, berarti waktu Pak Lukas ngomong, itu adalah saat suaranya diciptakan. Jelas itu sesuatu yang salah. Kenapa? Sejak saya lahir tentunya, saya sudah bisa bersuara. Nah, saudaraku, Allah itu adalah kekal. Dia tidak diciptakan. Dan Yesus itu adalah sang firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan Yesus adalah sang pencipta. Roh Kudus juga adalah sang pencipta. Bapa adalah sang pencipta. Yesus bukan ciptaan Allah, tetapi dia sang pencipta yang akhirnya 2000 tahun yang lalu telah berinkarnasi menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia, itulah Yesus. Barang siapa percaya pada Yesus, ia diselamatkan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Lalu ada yang bilang, loh kok Tuhan jadi manusia? Kok manusia itu Tuhan? Kan bukankah bapak-bapak gereja waktu konsili Nisea tahun 325 baru menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Itu salah. Yesus tidak pernah dijadikan Tuhan oleh siapapun. Karena memang dia adalah Tuhan sebelum segala sesuatu ada. Amin. Ini memang khotbah agak berat. Saya harap saudara bisa dengar baik. Jangan main handphone, tapi serius.
jangan tidur juga. Katakan amin, saudaraku. Ya, kita perlu dengar khotbah, menguatkan, memberi semangat, menghibur, tapi juga perlu belajar pengajaran yang kuat. Katakan amin. Nah, Anda dengar baik-baik. Ternyata, saudaraku, Yesus itu tidak diakui sebagai Tuhan, tidak dijadikan Tuhan sejak tahun 325 Masehi oleh Konsili Nisea, para tokoh-tokoh gereja. Tidak. Lihat, saudaraku, Alkitab sejak perjanjian lama pun, Yesus itu sudah ada. Tetapi saudara sekalian, Yesus masih dalam keilahiannya. Masih ingat ketika Abraham sudah tua, Sarah pun sudah mati haid. Tiba-tiba ada 3 pria yang datang menjumpai Abraham. Dan siapakah 3 pria itu? Bukan malaikat. Itulah pribadi Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang datang. Dan akibatnya Abraham sujud karena malaikat selalu yang dari Tuhan, nggak mau disembah oleh siapapun. Ingat waktu Sadrak, Mesak, Abednego, ketika Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam dapur api, 3 orang yang masuk, tapi raja dan semua orang lihat berapa orang di dalam dapur api? 4 orang. Raja sampai berkata, yang satu seperti anak dewa. Saya mau tanya, siapakah yang satu itu? Yesus. Ingat, dalam dapur kesusahan kita pun, Yesus tidak tinggalkan kita. Dia sertai kita. Tepuk tangan yang meriah bagi kita. Bahkan Yesus sendiri yang berkata, akulah Tuhan. Barang siapa percaya padaku, ia beroleh selamat. Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa Allah, tapi pribadi ilahi, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang setara, sederajat dengan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini adalah hal yang kita harus waspadai, supaya saudara tidak sampai tersesat oleh saksi Yehova. Yang kedua, ajaran sesat yang harus kita tolak adalah Mormon. The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Gereja orang kudus di akhir zaman. Hati-hati, biasanya bentuk gerejanya mengerucut di atasnya ada malaikat warna kuning emas, pegang trompet. Itu adalah gereja Mormon. Pendirinya adalah Joseph Smith, yang ternyata dia ini disesatkan. Awalnya dia dari gereja Presbyterian, tapi akhirnya sejak remaja dia sering ikut dalam penggalian harta karun terpendam dan mempraktekkan praktek okultisme dengan maksud melawan roh-roh jahat, tapi bukan dengan nama Yesus, tapi pakai kuasa gelap. Malah dia tersesatkan. Dia ditemui katanya dengan malaikat Moroni. Makanya ajarannya disebut ajaran Mormon. Dan gerakan ini Mormon menyebut dirinya gereja orang-orang kudus di akhir zaman. Dan mereka menganggap bahwa Allah itu, Yehova, adalah Superman. Punya badan, tapi tidak dapat dilihat. Tapi dapat dilihat, dapat diraba, tapi punya kekuatan yang besar. Lalu mereka mengajarkan Yesus adalah Lucifer yang jatuh. Yang dilahirkan antara hubungan Allah dengan Maria. Jelas ini sesuatu yang sesat. Joseph Smith juga mengatakan bahwa dia adalah keturunan dari Tuhan Yesus. Roh Kudus hanya sebagai benda yang kekal keberadaannya. Bahkan mereka mengajar tentang keselamatan, bahwa kematian Yesus tidak bisa menyelamatkan orang lain. Hanya Adam yang pertama saja. Dan baptisan yang dilakukan oleh pendeta Mormon itu dapat menghapus dosa. Kalau pendeta gereja lain tidak bisa menghapus dosa. Dan Anda tahu ini sudah jadi cult, sudah jadi klinik, sudah jadi sebuah ajaran sesat. Dan Mormon mempraktekkan poligami. Boleh punya banyak istri. Dan mereka berpendapat bahwa hubungan suami istri tidak terbatas hanya di dunia ini saja. Tapi di surga juga akan jadi suami istri. Jelas itu sesat. Karena kita percaya, saudaraku, karya kematian Kristus di kayu salib sanggup menyelamatkan dan menebus dosa kita semua. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Walaupun Daud isinya 8, walaupun Salomo isinya 1000, tapi tetap awal desain Tuhan. Tuhan ciptakan hanya 1 laki-laki dan 1 perempuan. Saudara, bahkan dalam Matius 19 di perjanjian baru, Tuhan Yesus menegaskan lagi
bahwa ini adalah semua rencana Tuhan. Satu laki-laki, satu perempuan. Minggu depan kita akan dilayani oleh seorang mantan preman Malang. Korak Malang. Dulu hidupnya hancur, tidak percaya Yesus, sampai punya istri 13 orang, saudaraku. Ya, Pak Khairul Tanjung. Kok Khairul Tanjung? Khairul Anwar, saudara. Kok mirip ya kan? Dan Anda tahu sekalian, ternyata akhirnya dia menerima Yesus. Dia mau bertobat, dia tinggalkan agama lamanya. Dan nanti dia akan cerita gimana dia bisa kenal Yesus. Dan yang menarik akhirnya dari 13 istri semuanya diselesaikan sama dia. Hanya tinggal satu istri saja. Jangan coba-coba berencana punya 2 istri atau 2 suami. Raja Salomo punya 1000 istri dan kunde. Anda tahu itu artinya punya 2000 mertua. Punya mertua 2 orang aja. Repotnya bukan main. Apalagi mertuanya 2000 saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, jadi kita belajar mengerti bahwa Roh Kudus dan Yesus adalah pribadi Allah yang esa, yang sama kedudukannya, maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu, sama dengan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yang percaya, katakan amin. Yang ketiga, ajaran sesat yang harus ditolak adalah saya sebut hyper grace. Hyper adalah sesuatu yang berlebihan. Ada orang hyper sweet, ya, orang yang sangat gila dengan manis. Nah, ada kelompok ajaran hyper grace, di mana mereka hanya mengajarkan, menekankan soal grace, anugerah, 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 tapi tidak menekankan tentang truth, kebenaran. Kalau Anda lihat dalam Yohanes 1, nama Yesus disebut jelas, grace and the truth, anugerah dan kebenaran. Nah, nama Yesus adalah grace and truth. Artinya seperti 2 sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Grace tidak bisa dipisahkan dengan truth, dengan kebenaran. Sebaliknya truth tidak bisa dipisahkan dari grace. Kenapa? Karena orang ketika mengajarkan jadi hyper grace, mereka yang penting anugerah, anugerah, anugerah. Tapi gak pernah mau belajar tentang kebenaran. Akibatnya apa? Hidupnya sembrono. Gak apa-apa bro, yang penting lu percaya Yesus, lu gak usah ke gereja. Yang penting lu percaya Yesus, yang penting kamu hidup sembarangan gak apa-apa. Yang penting kamu percaya Yesus, kamu selamat. Jelas ini sesuatu yang bertentangan. Alkitab mengajar, kita menerima anugerah. Tapi setelah kita diselamatkan, kita harus mengerjakan tugas keselamatan kita dengan hidup takut akan Tuhan. Kita hidup kudus bukan untuk diselamatkan dulu. Tapi kita percaya Yesus untuk diselamatkan. Tapi setelah kita terima Kristus, sang anugerah, kita juga harus hidup dalam kekudusan. Karena dia Tuhan yang maha kudus. Yang percaya katakan, amin. Grace is not license to sin. Anugerah bukan surat izin untuk kita bebas berbuat dosa. Dan orang-orang yang ada dari kelompok hyper grace, ujung-ujungnya hidupnya kacau. Mereka yang penting anugerah, tapi hidup dalam perselingkuhan. Anugerah, tapi hidupnya drugs. Anugerah, tapi hidup dalam perjudian. Saudara sekalian, mari kita belajar. Antara Allah yang maha kasih dengan Allah yang maha adil, itu tidak boleh dipisahkan. Kita harus percaya anugerah, tapi kita juga harus belajar hidup dalam kebenaran yang sejati. Yesus adalah sang kebenaran yang sanggup memerdekakan kita dari semua ikatan-ikatan dosa, dari semua kutuk, dan kita merdeka di dalam Kristus. Yang percaya katakan. Amen. Yang keempat, ajaran sesat yang harus ditolak, yang lagi viral adalah Kristen progresif. Sebagai orang Kristen, kita memang harus progres, maju, maju, maju. Kita nggak boleh jadi Kristen yang jadul. Tapi bukan berarti kalau kita mau jadi progresif, lalu kita lompat pagar. Kenapa? Karena Alkitab ini, kebenaran firman, seperti pagar yang mengamankan saudara dan saya supaya nggak salah jalan, supaya nggak sampai kita kecelakaan. Yang mengerti katakan amin. Nah, mereka Kristen progresif ini memandang manusia bisa selamat selain percaya Yesus. Kalau mereka banyak berbuat baik,
bisa selamat. Jelas ini ajaran sesat. Kenapa? Alkitab Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Yesus saja orang bisa selamat. One way, bukan alternatif jalan. Yesus satu-satunya jalan. Yang percaya kata bersama saya, Yesus satu-satunya jalan diselamatkan. 2, 3. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan. Orang biar berbuat baik. Orang biar banyak nolong orang miskin. Orang biar banyak puasa. Orang biar banyak melakukan hal-hal amal. Tapi tanpa Kristus, tanpa percaya Yesus, tetap binasa. Kenapa? Sebab perbuatan baik manusia, Alkitab berkata Yesaya, seperti kain kotor yang tidak bisa menghapus dosa kita. Hanya Tuhan yang rela mati buat kita, itulah Kristus, yang bisa menebus dosa kita. Itu sebabnya kita selamat hanya karena percaya Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Setelah terima keselamatan, kita diajar berbuat baik. Bukan untuk diselamatkan, tapi untuk membalas kebaikan Tuhan. Bukan untuk diselamatkan, tapi untuk menunjukkan kepada dunia tentang Bapa Sorgawi kita yang baik melalui perbuatan baik kita. Kita melakukan perbuatan baik supaya apa? Mengumpulkan upah pahala di sorga. Tapi untuk masuk sorga tetap harus melalui Yesus saja. Yang setuju katakan. Nah, kelompok Kristen progresif juga berkata begini. Alkitab itu hanya sumber inspirasi. Bukan kebenaran yang mutlak bagi iman kita. Saudara, jelas ini sesuatu yang sesat. Alkitab adalah suara Tuhan, firman Tuhan yang diwahyukan menjadi sebuah kebenaran mutlak. Kata bersama saya, kebenaran mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Kita harus memodernisasi diri kita. Tapi yang namanya kebenaran, ya tetap kebenaran. Katakan amin. Nah, kalau orang kemudian berkata, oh Alkitab ini banyak kontradiksinya kok. Lihat, kan Tuhan berkata hanya suatu istri, satu suami. Tapi lihat, Daud isinya 8, Salomo 1000. Sudah dengar baik-baik. Pengalaman seseorang, sejarah tidak boleh dijadikan sebuah kebenaran. Saya ulang lagi, dengar baik-baik. Pengalaman atau sejarah tidak boleh dijadikan kebenaran. Ketika Alkitab mengajarkan kita harus setia dengan satu suami, satu istri, itulah kebenaran yang sejati. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hati-hati ya. Kelompok Kristen progresif ini memang kayaknya masuk akal. Masa sih kita punya Tuhan yang maha kasih, tapi rela membiarkan orang sebaik itu tanpa Yesus masuk neraka. Saudara, Anda harus tahu, kita memang harus toleransi agama, tapi tidak bisa toleransi kebenaran. Saya ulang lagi. Kita harus toleransi, kita harus bangun hubungan baik dengan semua agama. Tapi tidak bisa mentoleransikan kebenaran. Alkitab berkata keselamatan hanya melalui Yesus. Dan tidak ada yang lain. Nah pertanyaannya, Pastor Lukas. Kalau ada orang di pedalaman, dia tidak pernah mendengar tentang Yesus. Atau dia mendengar Yesus tapi salah. Yesus cuma nabi. Seperti yang diajarkan beberapa agama lain. Yesus cuma sekedar nabi, bukan Allah. Bagaimana kalau dia mati? Tanpa sempat ada yang mengajar tentang Yesus yang benar. Kalau orang itu tidak pernah dengar tentang Yesus yang benar, maka waktu dia mati, tetap Tuhan Maha Adil. Maka penghakiman yang harus dilewati adalah hukum benar dan salah. Tetapi kalau orang itu pernah dengar tentang Yesus yang benar, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia menolak, maka jelas orang itu tidak diselamatkan. Karena Tuhan selalu memberi free will. Keselamatan tidak pernah dipaksakan. Saya ulang lagi, keselamatan tidak pernah dipaksakan.
Keselamatan ditawarkan. Buktinya apa? Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa dengar dan membuka pintu, ia akan masuk. Saya mau tanya, seandainya Yesus mengetuk pintu hati kita, orang itu disuruh terima Yesus, tapi dia tutup, dia menolak. Apakah Yesus tidak mau dobrak? Tidak. Karena Tuhan hanya mau manusia memberi respon. Apakah dia mau terima Yesus atau tidak? Dan bersyukurlah jika hari ini engkau sudah membuka hati bagi Yesus. Engkau diselamatkan dalam nama Yesus. Tapi Pastor Lukas, teman saya baik, orang tua saya baik, tapi mereka belum percaya Yesus. Tugas saudara. Dan amin. Ceritakan Yesus kepada mereka. Bawa mereka pada Yesus, doakan. Sudah banyak kesaksian, anak yang berdoa bagi orang tuanya supaya bertobat. Tiba-tiba Tuhan itu punya banyak cara. Salah satunya ketika orang tuanya sakit, baru mau terima Yesus. Dan setelah didoakan terima Yesus, dipanggil Tuhan pulang ke surga. Orang tuanya selamat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, kita nggak pernah jadi Tuhan. Makanya jangan jadikan Tuhan sebagai standar kita. Masa sih orang sebaik itu loh. Walaupun dia tidak percaya Yesus, masa masuk neraka? Ini adalah kebenaran. Saya mau tanya, saudara. Kita sebut anak singa. Apakah karena anak singa itu menerkam manusia dan jadi binatang buas? Enggak. Waktu dia jadi anak singa, dia belum pernah menerkam dengan buas. Binatang lain atau apa? Kenapa? Karena ketika naluri, ya singanya itu belum muncul. Tapi begitu dia mulai remaja, besar, lapar, dia lihat manusia atau lihat binatang lain, dia akan terekam. Nah, singa itu disebut binatang buas bukan karena dia sudah menerkam dengan buas. Tapi karena dia terlahir dari keturunan singa. Dengar, kita disebut orang berdosa bukan karena banyaknya dosa yang kita kerjakan dulu. Tapi memang kita terlahir dari keturunan orang berdosa. Sejak Adam dan Hawa. Dan upah dosa adalah maut. Dan hari ini percaya Yesus. Maka engkau mendapatkan jaminan keselamatan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Hati-hati. Karena kayaknya masuk akal. Tapi ternyata itu menyesatkan. Yang kelima, yang terakhir, ajaran sesat yang harus ditolak, yang juga lagi viral di Indonesia, adalah ajaran Shinjoenji. Shinjoenji ini adalah dalam bahasa Korea, artinya langit baru, bumi baru. Ini pendirinya adalah Lee Man-hee, orang Korea Selatan. Yang akhirnya dia berkata di awal, Lee Man-hee, dia berkata, akulah Mesias yang datang di akhir zaman. Tapi karena terlalu banyak orang yang mencaci maki dia rubah sekarang. Akulah Rasul Yohanes di akhir zaman. Dan dia mengajarkan hanya pengikut ajarannya saja, Shinjoenji, yang akhirnya bisa selamat. Dan dia mengajarkan dari kitab Wahyu, hanya 144.000 orang saja yang bisa masuk surga. Padahal dalam kitab Wahyu itu jelas dikatakan, 144.000 itu bukan orang bangsa lain. Hanya orang Israel yang pertama kalinya waktu Antikris nanti terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di kitab Wahyu juga ada ayat yang lain. Yohanes melihat di sorga orang dari berbagai bangsa tak terhitung. Dari berbagai bangsa datang di hadapan Tuhan. Saya percaya di antaranya kita orang Indonesia diselamatkan dalam nama Yesus Tuhan. Katakan amin. Saudara hati-hati karena sekarang makin banyak ajaran aneh-aneh. Bahkan saya bisa tambahkan bukan cuma 5, ada 6, 7, 8. Bahkan ada ajaran itu tadi. Ya kan? Oh, gak usah ke gereja. Yang penting percaya Yesus. Yang penting kamu buat baik. Nanti kamu di gereja kamu hanya disesatkan dan sebagainya. Jelas itu sesuatu yang tidak benar. Gereja tidak ada yang sempurna. Tapi gereja adalah rumah Tuhan. Tempat kita bertumbuh, diajar. Kenapa?
Karena kalau setiap orang menafsirkan Alkitab sendiri tanpa ada yang mengajar, maka orang itu dengan gampang disesatkan. Hari ini saudaraku, belajar untuk taat kepada kebenaran. Mana Sorgawi.